Prabowo curang. Ya, Prabowo curang. Kenapa? Hah? Ada masalah? Belum apa-apa udah deklarasi. Nggak ingat tahun 2019 udah deklarasi sampai sembah sujud, tapi Prabowo tetap kalah. Kalian percaya suara Anies Baswedan cuma segitu? Anies itu Imam Mahdi yang banyak dicintai oleh rakyat. Kalian tahu malaikat pun banyak yang diutus ribuan untuk memenangkan Anies. Satu malaikat bawa 1 juta suara. Kemana suara-suara itu? Sedangkan Ganjar yang katanya pro rakyat dan petugas rakyat, masa suaranya cuma segitu? Ini gak masuk akal hasil quick count ini. Tapi tenang teman-teman, TPN dan Timnas saat ini sedang bekerja kelompok untuk mencari kecurangan-kecurangan ini untuk dilaporkan. Sorry ya. Memang kalau kalah itu sakitnya tuh di sini. Udah menggunakan segala cara untuk menjatuhkan 02, memfitnah Pak Prabowo tentang pelanggar HAM, memfitnah Pak Prabowo tentang penculikan. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun disebut sebagai mahkamah keluarga. Dan yang terakhir sampai membuat film dokumenter untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi sorry ya, enggak mempan. Karena apa? Karena rakyat berharap kepada Indonesia dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Harapan besar kami ada di tangan Pak Prabowo dan Gibran. Saat ini yang menang akan merayakan kemenangan kita, tapi yang kalah pasti akan lebih sibuk. Iya, sibuk mencari alasan dan mencari kesalahan. 01 dan 03 sekarang mau komplain. Salah, aku buat konten. Itu hal biasa teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kampanye, saat kampanye akhir, bahkan sampai sudah nyoblos, mereka itu hobinya komplain. Karena kesukaan mereka itu adalah komplain. Wow, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menggunakan hak suara kalian. Kita kawal sampai hasil akhir Prabowo Gibran menang 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Masih banyak sekali komentar-komentar dari netizen terkait dengan pemilu 2024 kemarin. Saat ini kita masih menunggu rekapitulasi dari KPU. Tetapi masih banyak sekali temuan-temuan di lapangan, khususnya di TPS-TPS terkait dengan kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ketika pesta pemilu di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kado dari kami untuk Pak Prabowo yang terhormat. Usia Bapak per hari ini sudah 72 tahun. Rasanya di usia Bapak yang menginjak kepala 7 ini, semua yang menjadi cita-cita banyak orang sudah Bapak dapatkan. Dari mulai jabatan jenderal sampai ketua partai dan posisi menteri sudah pernah Bapak rasakan. Kalau soal harta jangan ditanya, Bapak capres terkaya di antara yang lain. Perusahaan Bapak juga di mana-mana. Bahkan Bapak menguasai 500.000 hektar lahan HGU. Deretan koleksi mobil mewah juga sudah Bapak miliki. Soal semangat mengejar jabatan presiden juga patut diacungi jempol. Berkali-kali Bapak mencoba, namun Bapak belum menyerah. Saya paham, Bapak ingin sekali mendapatkan kekuasaan itu. Tapi melihat usia, mending sekarang Bapak deketin dulu yang maha kuasa.
Saatnya Bapak mempersiapkan kehidupan yang abadi, agar hidup Bapak di dunia berakhir dengan happy ending, dan kehidupan Bapak setelah mati penuh dengan kebahagiaan. Saya ingin kasih kado, ingin kasih hadiah untuk Bapak produk kami sendiri, seperangkat kain kafan dari Full Cover Indonesia. Ini udah ada namanya Pak Prabowo di sini. Ini kami kasih agar Bapak bisa ingat mati setiap hari. Isinya di sini dari mulai kain. Aneh bin ajaib nggak coba tuh? Heran kan semua juga. Kami di bawah masih menghitung masyarakat ya. Belum selesai, belum disetor ke pusat. Kok di TV udah ada yang disebutkan salah satu pasangan unggul. Unggul dari mana? Menang dari mana ya? Masyarakat nih belum lapor, belum melaporkan hasil perhitungan suara ke pusat. Kok di TV bisa-bisanya ya? Makanya semua rakyat Indonesia tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat. TV itu tipu ya, yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba deh, semua TPS unggul. Ada yang sependapat nggak dengan saya? Aneh gitu loh, masa perhitungan belum selesai di bawah kita belum setor, kok di TV udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan unggul. Dari mana itu suara? Hah? Suara apa coba? Suara iblis kali ya. Aneh. Ibu, kamu dibawa pulang itu. Foto dia, foto. Foto dia, video dia. Untuk apa dibawa pulang lagi tuh, ibu, mari kita kasih sini, Bu. Ini untuk apa dikasih pulang, untuk apa? Orang punya hak. Mari, kita kasih antri. Yang sudah memilih karena di atas sana. Suruh yang di atas datang coblos kalau begitu. Kalau tidak kasih warga coblos sendiri, tidak usah datang mau di sini, woi. Daripada mau pulang orang punya hak mau salurkan, woi. Ibu ngomong ibu punya hak, kami ini juga tidak memilih ini. Terserah ibu kalau tidak memilih, kita mau memilih. Kalau ibu tidak mau terserah, tapi kami mau memilih. Kami di sini dari jam 7. Kita saja di sini tidak dilayani. Ini bagaimana jadinya kayak ini? Kalau nggak ada. Bagai. Kalau nggak ada suara ini. Banyaknya. Oh tidak. Orang datang, kata orang datang ke situ. Tidak. Jangan pulang. Jangan pulang, woi. Orang datang. Dia mau pulang kertas suara banyak sekali, baru masih banyak sekali orang. Sampai diberita langsung. Masalahnya kita berhak warga memilih. Coba, tidak usah proses lagi dan tidak usah ada TPS di sini tuh, biar kita bisa memilih di mana-mana. Tidak, dong tak kasih pilih baru bawa ke sini tuh. Kamu tusuk sendiri sudah di sana. Apa ini? Mau ditusuk sendiri? Bagaimana dengan ini jalan PK yang diambil? Hitung depan kita kertas suara sisa itu. Banyaknya kertas suara itu. Mau diapain tidak begini tuh. Kita awasi nanti sampai rekapitulasi kan dilakukan di sini. Yang pulang nanti penyelenggara datang ambil. Tidak rekapitulasi di TKP. Ini nih. Penyelenggara kalian datang mau ambil tuh dia kira bilang. Ya, begitulah pemilu 2024 yang banyak sekali dengan ceritanya, cerita tentang kecurangan. Dan banyak sekali kita temukan di media sosial, rakyat Indonesia beramai-ramai mereka mengupload tentang video-video kecurangan yang terjadi dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Apakah ini adalah harapan dari kita rakyat Indonesia dalam menciptakan demokrasi yang sehat di bumi pertiwi ini? Sebagai generasi penerus bangsa, pasti kita merasa sedih ketika kita menyaksikan ada berbagai macam kecurangan
dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Bahkan dari Bawaslu, mereka juga telah membuat konferensi pers di mana bahwa ada banyak sekali kecurangan, ada banyak sekali temuan yang terjadi dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Jujur, sebagai rakyat jelata, kita benar-benar disuguhkan dengan berita-berita yang sangat menjijikan. Mereka-mereka yang adalah pelaku, panitia penanggung jawab dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini, ternyata merekalah yang menjadi biang kerok menunjukkan hasil-hasil kecurangan yang begitu luar biasa, yang begitu sistematis, yang begitu teratur, seolah-olah segala sesuatu dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini memang sudah disetting sedemikian rupa. Tentu saya merasa sedih karena pesta demokrasi di tahun 2024 ini mungkin menurut saya adalah pesta demokrasi terburuk sepanjang saya mengikuti pemilu seperti ini. Tidak tahu apakah ini memang sudah diatur, sudah didesain sedemikian rupa sehingga terjadinya kecurangan yang begitu masif hampir di seluruh daerah, hampir di setiap provinsi kita temukan kecurangan-kecurangan yang sama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saat ini hasil quick count masih mengunggulkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi kita ketahui bersama-sama bahwa Bawaslu sudah menemukan banyak sekali kasus kecurangan. Dan pada saat ini kita sebagai rakyat, kita hanya bisa berharap keputusan yang akan diambil oleh Bawaslu, oleh Mahkamah Konstitusi, oleh KPU, dan juga pastinya kita masih terus menunggu hasil rekapitulasi dari KPU yang akan diumumin pada tanggal 20 Maret nanti. Mari, saya berharap bahwa kepada kita Gen Z, kaum milenial, generasi penerus bangsa, kita berjuang bersama-sama untuk menciptakan suasana perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini fenomena politik semakin hari bukannya semakin adem, tetapi malah semakin memanas. Kasus-kasus mulai muncul dari berbagai daerah. Semoga saja kita tetap tahan segala bentuk kemarahan kita ketika kita melihat fenomena pesta perpolitikan di pemilu 2024 ini. Mari kita lanjutkan lagi. Untuk teman-teman para pendukung dan relawan dari Abah Anies Baswedan, kita jangan dulu berkecil hati, jangan dulu bersedih, karena ini proses penghitungan suara masih terus berjalan. Ya, hasil quick count yang di televisi itu kita abaikan terlebih dahulu karena itu bukan hasil yang sebenarnya. Dari kemarin hasil quick count yang ada di TV itu Abah Anies selalu di angka 23-25%. Tapi per hari ini Abah Anies Baswedan lihat itu sudah mulai merangkak naik sekitar 32,7%, dan ini akan terus menaik jika Abah Anies Baswedan melampaui 34 atau naik 2%, maka otomatis akan bisa masuk ke putaran kedua. Jadi kita bisa kawal terus pemungutan suara ini, hasilnya untuk para pendukung Abah Anies Baswedan dan juga relawan Abah Anies. Jangan berkecil hati, kita abaikan dulu quick count yang ada di televisi karena itu adalah penggiringan opini, membuat mental kita down. Itu niat mereka menyerang kita tuh di mental supaya mereka sedih dan mereka sudahlah pasrah segala macam. Karena Pilpres tahun sebelumnya 2019 ada salah satu capres yang sudah melakukan sujud syukur karena hasil quick count padahal KPU belum mengumumkan. Ya,
sudah sujud syukur merasa menang, akan tetapi ketika hasil dari KPU dia kalah. Jadi kita jangan terlena dari hasil quick count itu, karena itu bisa aja manipulasi data dan suara. Untuk melihat hasil di TPS teman-teman semua itu bisa mengetahui hasil pemungutan suara yang ada di lapangan dengan di KPU, apakah penginputannya sudah benar atau belum, karena banyak sekali kekeliruan dalam penginputan. Maka kita bisa mengecek sama-sama, kita kawal sama-sama. Silakan masuk ke kpu.go.id. Nanti akan diarahkan ke ini portal publikasi pemilu dan pemilihan KPU. Nanti teman-teman bisa klik yang ini. Nanti diarahkan ke menu yang ini. Lihat ya, nanti klik lihat. Setelah itu pilih aja menunya Pilpres. Nah, klik hitung suara. Nah, di sini nanti ada tulisan provinsi. Jadi teman-teman boleh menyesuaikan provinsinya masing-masing. Setelah klik provinsi, nanti di bawahnya ada kabupaten ataupun kota. Ya, karena saya di Tangerang, maka nanti tinggal diklik aja cari kabupaten ataupun kota teman masing-masing semua. Nanti dari habis kabupaten nanti ada kecamatan ya. Nanti setelah dari kecamatan itu di bawahnya akan ada pilih kelurahan ataupun desa ya, kelurahan ataupun desa itu nanti di situ menunya banyak ya, sesuai dengan di kabupaten dan kecamatannya masing-masing. Setelah itu klik ya, pilih TPS teman-teman, kira-kira waktu nyoblos itu adanya di TPS berapa. Jadi nanti tinggal diklik aja di TPS berapa, nanti ke bawahnya di scroll itu akan ada menu-menu hasil dari perekapan suara. Setelah diklik ya TPS-nya itu, nanti ke bawahnya di scroll itu, di situ ada hasil pemungutan suara dan juga ada formulir C1. Nah, di situ penentuan atau menentukan apakah sesuai formulir C1 dengan jumlah suara yang di TPS. Karena banyak sekali dan ada beberapa video yang tersebar adanya kecurangan di TPS sekian, hasilnya itu sekian, tapi ketika di input di C1 ataupun di data KPU itu penginputannya salah ya, sehingga kita bisa cross check kembali apakah sudah sesuai hasil dari di TPS dan juga di formulir C1 dengan penginputan di KPU. Jika memang ada kesalahan, kita bisa melaporkan kepada tim sesnya Pak Anies Baswedan, atau kita bisa foto dan juga kita videokan dan kita sebarkan, karena itu sebagai referensi nanti ketika memang ada kecurangan. Kita kawal terus Pilpres 2024 ini, khususnya suara Abah Anies Baswedan, supaya tidak hilang apalagi dicurangi dan dikurangi. Tetap semangat dan optimis karena proses penghitungan suara masih berjalan. Kita abaikan, jangan terlena dengan hasil quick count. Oke? Salam akal sehat, salam perubahan. 01 Abah Anies Baswedan. Tai, dia mentanggah. Pokoknya kepisan misalnya video. Iya bu, sampean ketua TPS kan? Hari beri 2 kan? Di 2 kan? Beri 2 aja deh. Beri 2 kan? Saya coblos 2 suara. Lah iya kan 2 suara. Saya coblos begele. Presiden ben dia Bangkalan. Bawaslu nah. Pencoblosan nah. Surat suara saya masuk. Selain ini kunci tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Empat, 5, 6, 7, hitung saja. Hitung. Mata banyak. 8, 9. Oh, banyaknya itu yang diisi. 15. Habis mau, baru orang mau nyoblos ini bilang habis. Tidak boleh begitu. Oh, ini bagaimana ini? Video dia.
Aduh, saksi-saksi lagi. Nyoblos banyak sampai. Aduh. Bilang kartu habis. Demi. Presiden saja. Kan gila ini. Mana ini? Kode presiden sedikit mau. Baru 4 suara kah? 5 suara. Memang datangnya itu cuma 200. Bagaimana kita masuk ke dalam tadi itu cuma dikasih kertas dua saja habis. Saya punya hak suara. Berarti saya dapat 5 kertas. 5 kertas, cuma dapat 2. Yang disembunyikan banyak. DPR provinsi kah pusat, DPD. Mampus. Presiden tidak bisa. Jadi tidak masuk. Iya. Tidak mungkin. Anak kecil yang baru mengerti pun dia akan bilang, wah, kita nonton di televisi saja sudah ada panduan-panduan, bahkan di sosialisasi berulang-ulang. Itu baru 1 orang tadi sembunyi kertas berapa banyak, kita dikasih 2. Kita dari kabupaten. Halo. Pintu rumah toh. Keluarga ini pilih saya. Pap, ini bagaimana kak? Papua juga butuh. Jadi tidak masuk akal. Ayo. Habis ini. Kosong. Oh. Kau kirim saya video tadi. Aman. Bisa saksi dari Golkar. Saya tidak cuma 2 saja saya kue dikasih. Saya cuma 1. Astagfirullah, capek-capek ini. Baru kita jam 7:30 tadi nyoblos diri kasih habis dibilang kartu. Memang mereka coblos subuh-subuh apa ini? 11 juga cepat sekali habisnya. Itu ini. Iya, online boleh kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih juga kita disajikan dengan persoalan-persoalan pemilu 2024. Cuplikan-cuplikan video tadi juga masih menjelaskan tentang kecurangan dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Luar biasa ya. Kok bisa hampir di seluruh provinsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini melakukan hal-hal yang sama. Bahkan para saksi pun mereka bisa mencoblos sampai dengan 10 bahkan 20 suara. Mungkin ini akan menjadi catatan sejarah buat kita semua. Pemilu yang terburuk, pemilu yang paling brutal terjadi di tahun 2024 ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi untuk 5 tahun yang akan datang. Jikalau memang proses demokrasi kita lakukan dengan cara-cara licik seperti ini. Seolah-olah negara ini, proses demokrasi ini sudah diatur sedemikian rupa. Seperti tadi kita saksikan bersama-sama. Dan kecurangan itu hampir semuanya sama. Para petugas KPPS, para petugas di TPS. Padahal setahu saya di setiap TPS itu pasti ada pasukan keamanannya. Entah itu polisi maupun tentara. Tapi kenapa kasus kecurangan seperti ini kok seolah-olah dibiarkan?
Dan mereka-mereka ini pun tidak ada rasa takut sama sekali ketika divideoin oleh orang lain. Seolah-olah mereka ini sudah kebal hukum, merasa bahwa apa yang mereka buat itu benar. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Inilah susahnya. Mau jadi apa bangsa kita ini ke depan? Saya sendiri pun tidak tahu ya. Jujur. Pertunjukan yang begitu luar biasa, demokrasi yang begitu brutal, dan proses pemilu pun sangat-sangat brutal. Mari kita sebagai rakyat, silakan kita melihat fenomena-fenomena di pemilu 2024. Yang dari awal sudah penuh dengan kecurangan. Lantas mau jadi apa bangsa ini untuk kedepannya? Mari kita lanjutkan lagi. Ternyata memang ada surat-surat suara yang aku sendiri menyaksikan yang sudah dibolongin ya, ada beberapa surat suara. Nah ini aturannya mungkin Bawaslu. Jadi guys, kita berada di TPS 12 pintu masuk di Yanuris di Desa Ciranjang. Kita nggak boleh masuk. Katanya aku mau bikin pesan damai buat Indonesia aku, tapi ternyata tidak boleh, katanya dilarang, nggak boleh katanya di ruangan. Jadi akhirnya aku kecoa, jadi akhirnya kecoa lain kecoa tuh kecewa ya. Ini ada ketua di sini jadi ketua kata Asum TV. Subscribe Alpagi TV guys. Yes. Salam damai saja buat Indonesiaku, damai untuk saudaraku. Salam saja buat semuanya. Senyumku untuk semua orang, tapi cintaku untuk dirimu seorang. Ada kayu, ada daunnya. I love you semuanya. Cendrawasih terbang melayang, terima kasih sayang. Salam persahabatan Indonesiaku. Aku mantan orang. Prabowo, dia tepat orang Presiden NKRI. Oh. TP1 di mana? Mas, verá, Antonio, viene de Coa. Kakak tanggung jawab, saya nggak bisa milih ya. Enggak, iya saya rekam. Saya orang Indonesia kak ya, saya punya hak suara. Nah, di mana-mana di daerah manapun kak ya, untuk presiden itu bisa dipilih. Cuman di sini ini namanya penjajahan. Sini KTP saya kak, ini penjajahan namanya. Oke kak, ini KPPS ini saya viralkan, ini wajib saya viralin. Iya. Nah ini kita lanjut lagi di Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, WA Dunta TPS 01. Lihat suara Prabowo 842, luar biasa. Sedangkan di C1 yang diupload suaranya itu hanya 142, luar biasa. Itu nambahnya dari mana itu? 700 lebih. Gila ini, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan salah satu kejanggalan dalam hitung suara di websitenya KPU. Kalau kita coba buka di hitung suara, kemudian kita buka yang Provinsi Jawa Barat. Nah, Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita cari Kabupaten Cianjur, kemudian Kecamatan Cianjur. Di sini saya buka di Kelurahan Sayang. Kelurahan Sayang, kita lihat di sini persentasenya, ini progresnya total
ada 342 untuk paslon 1, kemudian 1017 paslon 2 dan 821 paslon 3. Kita cek ke bawah. Di sini ada TPS 94. TPS 94 dengan perolehan nomor paslon 1 222, kemudian paslon 2 884, paslon 3 817. Dari sini saya sudah mencurigai di satu TPS kok jumlah suaranya lebih dari 1000. Kemudian kita coba buka. Sini jumlah DPT-nya 206. Kemudian total hak pilihnya ada 218. 222, kemudian 824 dan 817. Nah, ini angka ini dari mana nih? Angka perolehan suara ini dari mana? Sementara jumlah pengguna hak pilihnya saja hanya 218. Kalau kita coba hitung, ada 1923. Sementara di TPS tersebut jumlah pengguna hak pilihnya ada 218. Artinya apa? Artinya di sini ada kelebihan suara 1700. Ini suara gelap. Ini suara gelap yang diwarnai merah ini dari mana? Ya, suara gelap ini dari mana? Datangnya dari mana? Di sini jelas jumlah suara sah sekian, sekian. Kemudian kita lihat formnya. Form pindai hasil C. Kita coba zoom hasilnya. 286, kemudian jumlah suara-suara yang digunakan 218. Apakah ini sesuai? Nah, sesuai dengan ini 218. Kemudian jumlah total di sini hasilnya 01, paslon 1 112, kemudian paslon 2 84 dan paslon 3 17. Ini entah di mana dicantumkan. Tidak dicantumkan dalam penjumlahan ini. Sementara yang dikumulatifkan, dijumlah totalkan ke seluruh di kecamatan Sayang, itu hasil jumlah yang tadi 800 ini. Nah, ini sehingga menurut saya ini terjadi penggelembungan suara di sini sebesar 1705 suara. Jadi ada penggelembungan. Dan prediksi saya ini bukan kesalahan dari pihak TPS ya, di TPS, tetapi ini dari sistem. Entah saya bukan ahli IT, tetapi entah bagaimana ini bekerjanya, terus angka ini dari mana, ini juga perlu diperdalam oleh teman-teman lain yang ahli IT tentang kejanggalan ini. Dan kita akan cari lagi angka-angka seperti ini ya, suara-suara gaib seperti ini, sumbernya dari mana, entah siapa yang memasukkan. Demikian temuan pertama yang kami dapatkan. Terima kasih. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan lebih banyak pada kesempatan ini kita masih menyimak konten-konten tentang kecurangan pemilu. Semoga saja ke depannya bangsa kita ini akan baik-baik saja, dan saya berharap agar pihak KPU, Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi mereka benar-benar bisa mengambil keputusan ini dengan adil dan bijak. Jangan sampai salah mengambil keputusan yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumpahan darah, akan menimbulkan kegaduhan di bangsa dan negara ini. Karena terus terang ya, ini adalah kecurangan yang benar-benar luar biasa. Siapapun pasti tidak akan terima. Mari kita pantau terus. Semoga saja pihak-pihak terkait mereka mampu untuk menyelesaikan segala bentuk kecurangan, segala bentuk persoalan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.